Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini dan malam ini kami mengundang Bapak dan Ibu seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, adalah kita membacakan surat Yasin, tahlil dan tahmid nanti adalah untuk almarhumah ibunda kami Hajjah Asma binti Thohir, Yasin terakhir. Wah. Mau panjang mau pendek itu. Difotoin Pak Haji. Tapi sebelumnya salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan salawat-salawatnya sampai ke masa nanti. Bapak dan Ibu, ini istri saya ya, dikenalnya ya. Salam kenal ya. Ini kan ekor saya, yang sebelah sini. Jadi saya nggak tegang-tegang banget. Kalau sebenarnya saya nangis dulu Pak. Ini adalah abang saya yang nomor 3. Kami sekarang dari 12 bersaudara, hanya tinggal lupa lagi ya. lupa lagi. Kami 12, tinggal 8. Jadi kami ada di Jakarta ini cuma 3, satu di Pamulang, Bekasi, dan saya ada di sini. Alhamdulillah. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ustadz Gofron malam hari ini telah hadir untuk undangan kami. Mudah-mudahan Bapak Ustadz dan kita semuanya selalu dalam Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, sedikit saya menghilas tentang ibu kami ini, almarhumah. Ibu kami ini meninggal di Makassar pada tanggal 29 September 2023 yang lalu. Dan perlu diketahui, suami daripada Ibu almarhum Hajjah Asma ini juga meninggal di bulan September tanggal 3 tahun 2022. Jadi 1 tahun setelah suami meninggalkan istri, kemudian pula orang tua kami, ibu kami ini juga kembali ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Maaf Bapak Ibu ya. Saya kalau cerita ibu saya ini sedih terus. Karena almarhumah sering sekali ke sini. Dari 4 bersaudara, cuman kami yang jauh. Jadi 3 perempuan dan 1 laki-laki. Yang pertama kakak saya, kakak Nurjana, itu di Bandung.
kemudian Yati di Bandung, ini suaminya. Kebetulan kakak ipar saya yang pertama nggak bisa hadir malam hari ini. Dan yang ketiga istri saya, kemudian yang paling kecil adalah adik ipar saya, Mahir Ismail. Nah, orang tua kami ini, baik bapak dan ibu, karena kami kita jauh, setiap bulan tuh biasanya sering datang ke sini, lihat cucu. Jadi begitulah setiap bulannya. Selama dia sudah pensiun, karena lihat cucu, dekat, kangen, rindu, datang ke sini mau kapanpun, kami tidak pernah artinya apa ya? Mana pula orang tua pula ada nggak boleh dipantang sama anaknya, tidak boleh kan begitu. Ya, jadi datang sama saya mau 2 minggu, mau 3 minggu. Ya kalau cerita ibu saya paling dekat ini adalah kalau boleh tahu bestinya ya Ibu Dian yang ada di situ di luar. Karena kalau datang ke sini ya bestinya istilahnya kita ini paling dekat ya Ibu Dian sama Mama Oma selalu begitu. Kalau ibu-ibu kenal dengan almarhumah dari orang tua kami ini, kalau suka telepon di teras itu biasa suaranya paling kencang kalau lihat orang Makassar belum ngomong. Karena Pak itu maaf siapa ya itu mertua saya gitu. Bahasa apa itu Pak? Bahasa Bugis. Kan orang bingung. Nah, jadi almarhumah tanggal 29 September kemarin sebenarnya memang sudah niat ingin sekali pulang ke Makassar. Semenjak almarhum 3 tahun sakit dari suami itu belum pernah pulang. Jadi begitu almarhum suami tidak ada, pernah 1 kali kalau tidak salah kali itu pulang ke Makassar karena sudah kangen dengan adik-adik di sana sama dengan saudara-saudara yang lain. Nah yang ini kemarin memang sudah niat sekali memang ingin pulang. Saya sebagai mantu, kami juga sebagai anak, karena pada waktu saat itu tidak bisa mengantarkan beliau, minta pulang ke sana karena kesibukan dan segala macam. Mungkin memang sudah ada Allah. Maaf ibu bapak saya cerita sedikit ya, karena kita orang tua kami ini sudah nggak ada lagi semua, baik dari saya maupun istri. Jadi karena tidak ada yang bisa mengantar, karena beliau ini juga sering melihat orang-orang tua kalau di pesawat itu ada pakai kursi roda. Dia bilang kalau kalian nggak bisa antar saya, ya udah nggak apa-apa antar saya aja ke bandara. Nanti bisa kok itu, masa saya nggak diinin. Pakai kursi roda itu nggak apa-apa, nanti pesawat nanti dijemput di sana. Begitulah jalannya. Saking niatnya ingin pulang. Jadi memang suratan Allah. Tanggal 16 September kemarin saya bawa lah ibu kami ini jalan-jalan ke Anyer ceritanya untuk menghilangkan sedikit keinginan almarhumah ini pulang ke Makassar. Jadi setelah kita menginap di sana pulang kita ngomongin, Mak kita nggak usah pulang ke Makassar lah ya, kita di sini aja, biarlah nggak apa-apa. Nanti kalau rencanakan kita umroh aja. Begitulah kata istri saya supaya menenangkan hati ibu tidak perlu pikirannya ke sana. Jadi setelah 1 minggu di sini, tidak tahu kabar bagaimana, saya kedatangan Om dari Makassar. Datang dari Makassar hari Senin, persis malam, bertelepon dengan saya, malam Senin, malam Selasa itu nginap di sini. Kebetulan di SMS sana harus yang nginapnya di hotel. Tapi karena tahu, Yasin ada Bapak. Saya sepupunya mertua kami ini dengan om saya ini, jadi memang sudah ada masalah sudah dekat lah ya. Jadi bagaimana? Begitulah senangnya Bu, Bapak. Jadi kami tidak bisa mengantar, dia juga kepingin pulang, diantar sampai ke airport, nanti urusannya di mana? Om saya datang, senang dan hatinya luar biasa. Dia bilang alhamdulillah bisa juga saya pulang karena ada Yasin datang ke sini. Jadi 3 hari setelah itu karena om saya kalau nggak beli tiket pulang, kebetulan om saya Om Yasin ini nggak datang, tapi istrinya ada malam ini di sini. Jadi begitulah cerita punya cerita dan segala macam. Om Yasin ini kebetulan memang belum beli tiket pulang. Jadi ditanya segala macam, biasanya kan kalau tugas kantor tiket pulang pergi itu sudah dibeli, tapi ini tidak. Jadi akhirnya kita urus segala macam, tiket bisa pulang berangkat ke sana pada hari Kamis malam Jumat. Seminggu di sana seperti biasa istri saya ini suka video call, telepon tanya, Mak gimana apa kabar? Baik nih. Biasa kalau Sulawesi kan begitu. Biasa
sehat-sehat saja semua, disuruh baik-baik, kirim salam. Tapi di hari tanggal ada libur ya, Bang? Tanggal 28, ya jadi ada libur di sana. Kita mendapatkan satu hari ternyata ibu kami ataupun ditelepon sama istri saya, ini nggak ngangkat-ngangkat teleponnya. Ada apa ya? Gitu. Tapi pas satu ketika ditelepon dalam kondisi keadaan sakit. Seminggu setelah di sana. Jadi hari Kamis. Nah itu sakit. Terus kemudian ditanya, kenapa terang suaranya, tapi kami telepon di sini video call pada waktu saat itu. Lihat muka juga sedikit memang kurang baik kelihatannya, tapi sudah bersama saudara-saudara saya dibawa ke rumah sakit dan sekali periksa tidak ada apa-apa. Cuma hanya serada sesak saja, seperti itu. Jadi persis pada tanggal 29 September hari Jumat, pada waktu itu hari Jumat itu libur. Jadi kami mendapatkan kabar telepon, di telepon istri saya lebih kurang ada 8 kali di sekolah barangkali. Nggak dijawab-jawab karena kebetulan sibuk memang bekerja. Jadi pada waktu saat kita kaum lelaki ingin berangkat ke sholat Jumat ke masjid, disitulah ibunda kami ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis waktu Makassar jam 11.20 setengah 12 lah. Jadi pada waktu saat mau sholat Jumat. Jadi begitulah Bapak dan Ibu, memang sudah qadarullahnya almarhum ini memang kekeh ingin pulang ke Makassar dan memang selamanya pulang kembali ke sana. Dimakamkan pula di Makassar, sebagaimana yang pernah ada cerita kita dengar, memang ibu kepinginnya kalau meninggal banyak saudaranya adanya di sana. Di Makassarnya itu ada di Maros, sementara bapak ada di Bandung. Jadi kalau kami berziarah ini melihat ibu, kalau tante kami ini video call kebetulan di dekat rumahnya Om Yasin ini tadi makamnya, kalau video call seperti itu ya kita selalu lihat kuburnya. Kita akan baca Fatihah kepada almarhumah yang mudah-mudahan segala amal baik dari almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari ini sekali lagi kami memohon kepada Bapak dan Ibu, buat kita juga semuanya, mari kita bacakan surat Yasin khusus kepada almarhumah dan mungkin saudara-saudara kita yang telah mendahului kita juga, dan kita yang masih diberikan Allah nikmat umur, mudah-mudahan kita bisa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak lama-lama saya memegang mic ini dan mengingat waktu juga, walaupun malam minggu, barangkali Bapak dan Ibu masih punya ada kurang. Sekali lagi sebelum saya akhiri, kami mohon maaf apabila tempatnya kurang ya Bapak dan Ibu. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.